Jika dibilang, apakah hatinya sakit setelah mendengar perkataan Biantara? Maka jawabannya adalah iya. Walau terlihat biasa-biasa saja, jauh di lubuk hati kecilnya, Aina pun merasakan hatinya patah. Kenapa dia sama sekali gak mau buka hati sedikit pun? Setidaknya buka hati sebagai teman. Batin Aina bertanya-tanya. Napasnya tercekat. Udara di sekeliling Aina terasa begitu pengap hingga membuat kedua matanya berkaca-kaca dan memerah. Helaan napas kasar lolos dari bibir mungil Aina. Perlahan-lahan dia melepaskan cadar peach yang dirinya pakai setelah keluar ke dapur, menampilkan wajah cantiknya yang sendu. Malam ini Bian balapan lagi nggak ya? Duh Aina, kenapa repot-repot mikirin dia? Dia sendiri nggak mikirin kamu. Batinnya kembali berkata. Pikirannya semakin berat. Aina inginnya cuek, tapi tidak bisa. Sebagai istri yang baik, sudah sepatutnya dia berusaha mengingatkan suaminya untuk menjauhi yang batil dan mungkar. Kenapa Bian sangat berbeda? Padahal bunda dan ayah begitu paham agama. Aku yakin dia dibesarkan berdampingan dengan agama selama ini. Tapi mengapa saat ini begitu urakan? Ini pasti ada penyebabnya. Sambil membenarkan letak jilbabnya, Aina kembali membatin, memikirkan alasan apa yang membuat karakter Biantara yang begitu jauh dari kedua orang tuanya. Dia menggeleng kepalanya beberapa kali, pusing karena belum menemukan solusi untuk permasalahannya. Dan setelah kembali memakai cadar, Aina beranjak dari duduk. Kemudian dengan tertati-tati dia keluar dari kamar untuk menyegarkan pikiran yang telah pusing ini. Baru saja membuka pintu, dia dikejutkan dengan Biantara yang telah siap memakai jaket kulit dan celana sobek-sobek. Kamu mau kemana? Pertanyaan Aina menghentikan langkah kaki Biantara. Udah berapa kali gue bilang, gak usah kepo sama urusan orang. Bukan urusan lo. Seloroh Biantara malas. Walaupun dibantu dengan tongkat berjalannya, Aina menghampiri Biantara dan menahan lengannya. Aku cuma mau ngingetin kamu lagi. Jangan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri kamu, Bian. Apalagi sampai melanggar aturan agama. Biantara langsung menyentak pegangan tangan mereka. Tatapan tajamnya dilayangkan ke wajah khawatir Aina. Diem lo, kalau mau duit minta sana sama mertua lo. Gak usah ganggu gue. Mata Aina membelalak. Ngapain aku minta-minta uang segala, kayak pengemis aja. Jelas Aina tidak terima dituduh seperti itu. Bahkan lo jauh lebih hina daripada pengemis di luar sana. Kalimat tajam itu, bak pedang yang menusuk di hati Aina begitu dalam. Astagfirullah, batin Aina hanya bisa mengeluh sakit sambil menatap kepergian Biantara. Non, enggak apa-apa. Kalimat Piatun membuyarkan lamunan Aina. Setelah berusaha keras menyunggingkan senyuman kecil, Aina menggeleng. Iya, Pi, aku enggak apa-apa. Aku ke kamar dulu ya, Pi. Sambil menahan tangisan bersusah payah, dia kembali masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Sesungguhnya Aina merasa tengah hidup di neraka. Atas sikap dan lisan Biantara, dia sudah hancur lebur. Tapi tak lantas dia menyerah begitu saja. Dan di saat bersamaan sebuah ide muncul di kepalanya. Api gak akan bisa melahap seluruh bangunan jika gak ada angin. Maka Bian gak akan urakan kalau pergaulannya positif. Pemikiran itu membuat Aina tersenyum lebar. Dia menemukan sebuah ide yang barangkali bisa membantu suaminya berubah ke arah yang positif. Suara alunan ayat suci Al-Quran menggema di seluruh penjuru rumah. Bahkan terdengar begitu jelas di kamar Biantara, yang kini menggeliat terusik. Bahkan matahari pun belum terbit dan masih menyembunyikan diri. Siapa sih yang kurang kerjaannya tel murotal kencang-kencang? Biantara meraih bantal yang dipakai dan menutupi telinganya. Namun suara ayat suci Al-Quran kian besar sehingga membuat mengeram emosi. Dengan kesal kedua matanya terbuka lebar. Biantara bangkit dari tidurnya lalu keluar kamar. Dia segera menuju ke lantai dasar. Aina! Suara teriakannya yang menggelegar saling bersahutan dengan alunan ayat. Langkah kaki Biantara menuju ke ruang tengah, di mana sound system milik Aina tengah mengeluarkan nadanya. Aina! Tak mendapat jawaban apapun, Biantara memutuskan untuk mematikan pengeras suara tersebut hingga keadaan kembali senyap.
Tak berselang lama pelaku kekacauan pagi itu pun keluar dari dapur. Kok dimatikan? Aina bertanya heran. Padahal diam-diam dia berusaha menahan gelak tawa melihat wajah kesal Biantara. Orang lagi tidur, lo malah nyetel murotal kayak lagi rukiah orang aja lo. Ganggu tahu nggak? Berang Biantara. Kan emang lagi rukiah kamu, biar setan-setan dalam diri kamu hilang. Ya bagus dong, supaya kamu bangun dari tidur. Tadi kamu nggak sholat subuh kan? Lagian ini bukan musik DJ kayak di klub malam yang sering kamu datangi. Ini musik orang mengaji. Kamu yang mendengar pun bisa dapat pahala. Kurang untung apa coba? Sahut Aina berusaha menyadarkan Biantara. Bacot, nggak usah ceramahi gue deh. Kalau mau ceramah, sana di pengajian. Dengar ya Aina, ini rumah gue. Lo hanya perlu mengikuti perintah yang gue beritahu. Kalau lo selalu ganggu gue seperti ini, pergi saja lo dari sini. Ancam Biantara sambil melayangkan tatapan maut. Aku cuma mengingatkan. Aina berhenti sesaat. Dia menarik nafas, lalu kembali melanjutkan. Bian, entah kenapa aku merasa kamu sudah terlalu jauh dari agama. Gak pernah sholat, gak pernah ngaji, padahal kamu sudah dewasa. Sudah tahu kalau itu dosa. Diam, berisik banget sih lo. Lebih baik lo urusin saja gimana caranya supaya lo cepat sembuh, biar gak jadi penalu di hidup orang. Ketus Biantara tak suka. Sekali lagi aku cuma mengingatkan, jawab Aina tak mau kalah. Kenapa lo jadi berubah usik gue gini sih? Oh, karena bunda dan ayah. Lo ngerasa mereka memihak lo, jadi lo berasa bebas gitu ikut campur sama urusan gue. Demi apa sih? Uang, rumah, mobil, murahan amat jadi cewek. Tuduh Biantara dengan menyeringai sinis. Dia sedikit puas setelah melihat perubahan sikap Aina yang mematung saat mendengarnya. Dengar baik-baik, pasang kuping lo biar gak budek. Kita ini orang asing, gak perlu ikut campur sama urusan gue. Mau gue balapan kek, main cewek kek, minum-minum kek, itu urusan gue. Lo gak punya hak sama sekali buat masuk ke dunia gue. Paham? Setelah itu dia berlalu dari hadapan Aina. Namun bukan Aina namanya jika langsung sakit hati. Dia memang terluka, tetapi luka tersebut sudah biasa tergores. Makanya saat ini rasa sakit yang dirasakan tidak ada apa-apanya. Masih jam 6 kurang. Masih bisa buat sholat subuh. Bian, sholat dulu. Ketika Biantara menangiki beberapa anak tangga, Aina pun segera berkata keras. Supaya dapat didengar, tetapi pria itu acuh saja. Gak apa-apa Aina, tegarkan dirimu. Ini baru awalan. Selanjutnya Bian akan terbiasa dan berubah, kata Aina dalam hati. Ketika dirinya ingin kembali berkutat dengan masakan, Biatun muncul dari belakang. Non, tadi Nyonya Kecora nelepon Bibi karena ponsel Non Aina gak aktif. Nyonya berpesan agar Non gak melewatkan jadwal terapi jalan hari ini, Non, kata Biatun memberitahu. Astagfirullah, ponselku di kamar, Bi. Oke deh, nanti Aina ke rumah sakit buat terapi. Kepala cantiknya mengangguk. Walaupun memakai cadar, Aina tetap tersenyum kepada Biatun. Non, nanti Bibi temani ya. Terima kasih, Bi. Tak berpikir panjang, Aina mengiyakan saja tawaran Biatun yang akan menemaninya. Toh, Bian gak akan sudi menemaninya. Sahut batin Aina. Memang benar, Biantara lebih memilih tidur daripada ikut dengannya terapi. Hidup seatap dengan Biantara membuat Aina belajar bersabar dan berusaha menguatkan hati supaya bisa menghadapi kehidupan yang sangat sulit ini. Selama 60 hari ini sambil terapi berjalan, Aina berusaha keras membawa pengaruh positif kepada Biantara, yang malah mendapatkan semprotan maut. Setiap subuh, dia akan menghidupkan suara orang mengaji. Maka siangnya Biantara akan menyembunyikan pengeras suara tersebut. Jika Aina menyetel siaran ceramah ketika menjelang petang, maka Biantara akan mencabut kabel televisi atau mematikan listrik rumah. Cara lain yaitu kalau Aina sengaja mengaji di depan Biantara yang tengah bermain PS. Saat itu dia akan ditinggal dan pemuda yang berstatus suaminya itu akan membuang kruk atau tongkat alat bantu jalannya ke kolam renang. Semua cara tidak ada yang mempan untuk merubah sikap Biantara. Hingga dirinya sedikit lelah dan akhirnya menyerah beberapa hari lalu. Hari ini di mana Aina bisa berdiri tegak juga berlari-lari kecil.
Seluruh keluarga telah tahu jika Aina bisa berjalan, kecuali Biantara. Kedua keluarga sepakat agar menyembunyikan informasi ini dan Aina telah merencanakan sesuatu. Atas bantuan Kejora dan Arjuna, maka disinilah Aina berada, di ruang dosen, pada kampus tempat Biantara membina ilmu. Tanpa cadar dan hanya dikenal sebagai Bu Salsa, Aina Salsabila adalah namanya. Namun dia meminta dipanggil Salsa saja ketika di kampus. Bu Salsa, selamat datang di kampus tercinta ini. Anda memiliki jadwal di kelas B tingkat 3 ya, Bu? Aina mengangguk. Dia membalasnya dengan senyuman tipis. Sambil membawa tumpukan buku, dia mulai pergi dari ruangan dosen dan menuju ke kelas tersebut. Dari daftar hadir yang dia pegang, di kelas B terdapat nama Biantara di sana, di mana hari pertama dia mengajar akan bertemu dengannya. Tetapi sebagai Salsa, dia tidak kenal dengan pemuda itu. Serta Biantara juga tak pernah melihat wajah tanpa cadar Aina. Aina tak takut ketahuan, karena Aina pun telah membuat rencana. Dia tahu pola pikir Biantara bagaimana. Maka dari itu dia tidak membawa ponsel aslinya, yang kini bersama dengan Biatun. Dia memiliki ponsel bekas dan memakai itu saat ini. Ketika melangkah masuk dengan senyuman mengembang, seluruh atensi kelas tertuju padanya. Terpanah akan paras ayu dosen cantik dan muda itu, baik pria ataupun wanita, tak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun kala itu. Hello class, saya dosen baru di sini yang mengajar mata kuliah hukum menggantikan Pak Arif. Perkenalkan, nama saya Salsa. Suara Aina yang lembut menggema ke seluruh kelas karena seluruh mahasiswa terpaku memandangnya, termasuk Biantara. Ini pertama kalinya saya sebagai dosen di sini. Maaf kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian ya. Saya sudah membaca RPS. Kita lanjutkan RPS tersebut ya. Untuk si Pen bisa temui saya sehabis kelas ini. Sambil mengakhiri kalimatnya, tak lupa Aina memamerkan senyuman kecilnya. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana kalau perkenalan dulu? Aina bertanya kepada mahasiswa yang masih berdiam diri tersebut. Mendapatkan ajakan, mereka semua berseru semangat. Begitu antusias untuk mencari muka di hadapan Aina. Sebisa mungkin, Aina bersikap biasa saja apalagi ketika retinanya terpaku kepada wajah melongo Biantara di sudut kelas. Kenapa dia malah diam aja? Apa memang dia kalem kalau lagi belajar? Aina membatin. Kemudian dia segera mengabsen satu persatu sembari perkenalan. Anjir, cantik banget Bu Salsa. Kalau dilihat dari jari manisnya, belum ada cincin kawin terpasang di sana. Antara masih jomblo atau tunggu ada yang mau ta'aruf nih. Celetukan teman-temannya di sampingnya membuat Biantara ikut berusaha melirik ke arah jari-jari tangan dosen muda yang dikenal sebagai Salsa tersebut. Biantara. Bahkan saat suara manis itu memanggilnya pun Biantara masih berkesima atas wajah ayu Aina di depan sana. Biantara yang mana ya? Di depan sana Aina berpura-pura bingung mencari sosok Biantara. Bro, nama lo tuh. Tepukan kuat di bahunya menarik Biantara kembali ke kenyataan. Dia berdeham beberapa kali sembari mengangkat tangannya. Aina memasang wajah galak. Jangan melamun di kelas, harus fokus. Ucapnya memberi peringatan. Bukannya fokus dengan ucapan Aina yang memintanya fokus, Biantara justru fokus pada suara Bu Salsa yang mirip Aina. Suaranya mirip Aina, tapi gak mungkin dia secantik itu dan bisa menjadi dosen. Batin Biantara bertanya-tanya dan berusaha menyangkal pemikiran yang hinggap di otaknya. Bukan hanya suara, tetapi tatapan mata dosen baru di depan sana mengingatkan Biantara kepada Aina di rumah. Walau memakai cadar, dia selalu bertatapan dengan mata yang memandangnya kadang takut, berani juga khawatir. Namun Aina di depan sana menampilkan karakter yang berbeda. Karena malas dibuat penasaran, Biantara diam-diam mengambil ponselnya di dalam saku celana dan mencari kontak Aina, lalu meneleponnya. Panggilan berdering, tetapi ponsel Bu dosen di depan tak berbunyi. Ayolah, semoga Bu Salsa bukan Aina, batinnya berharap. Selang beberapa detik sesaat sebelum telepon diakhiri, panggilan diangkat. Sambil menunduk, Biantara mendekatkan ponselnya ke telinga. Woi, Aina, Biantara menyahut cepat. Matanya pun melirik-lirik Aina yang masih mengabsen. Iya Den, ini Biatun.
Sebelah alisnya naik. Kok Bibik sih? Mana Aina? Kasih teleponnya, Bi. Saut Biantara tak suka. Non Aina lagi mandi, Den. Sebenarnya Biantara masih ingin menyahut lagi. Tetapi mendapatkan senggolan dari temannya membuat dia mendongak dan mendapati tatapan Aina terhadapnya. Dia segera mematikan panggilan dan menyimpan ponsel. Kamu kalau mau menelepon di luar saja ya, kata Aina mengintrusikan dengan tegas. Belum apa-apa Biantara sudah 2 kali mendapat teguran dari dosen barunya. Jika biasanya ditegur Biantara akan mengamuk, maka kini dia hanya tersenyum penuh arti. Berbeda dengan teman-temannya yang menyoraki Biantara. Biantara bisa menghembuskan nafas lega. Syukurlah, ucap Bian pelan. Bahkan cicak yang menguping pun tak bisa mendengar suaranya. Aina kembali melanjutkan materi yang sedang diterangkannya hingga jam mengajarnya di kelas itu habis.